Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizky Tiana. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2019-2020. Pengertian bakat. Bakat adalah kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya, berupa kemampuan berbahasa, bermain musik, dan lain-lain. Seseorang yang berbakat dengan musik, misalnya dengan latihan yang sama dengan orang yang tidak berbakat dengan musik, maka ia akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Menurut M. Ngalim Purwanto, dalam bukunya Psikologi Pendidikan disebutkan bahwa kata bakat lebih dekat pengertiannya dengan aptitude yang berarti kecakapan pembawaan, yaitu yang mengenai kesanggupan-kesanggupan atau potensi-potensi yang tertentu. Dimensi-dimensi pokok bakat. Menurut Guilford, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi perseptual, yang kedua, dimensi psikomotor, dan yang terakhir, dimensi intelektual. Jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat umum, merupakan kemampuan yang berupa potensi, dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Yang kedua, bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Selain itu, bakat khusus yang lain yaitu 1. Bakat verbal, bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga, bakat skolastik, kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab-akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Yang keempat, bakat abstrak, bakat yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Yang kelima, bakat mekanik, bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Yang keenam, bakat relasi ruang, bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Yang ketujuh, bakat kecepatan ketelitian klerikal, bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Yang terakhir, bakat bahasa atau linguistik, bakat tentang penalaran analitis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Pengertian minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Minat timbul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu objek, di mana perhatian tersebut menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari, serta membuktikan lebih lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat. Yang pertama, dorongan dari dalam diri individu. Yang kedua, motif sosial. Dan yang ketiga, faktor emosional. Macam-macam minat. Yang pertama, berdasarkan timbulnya. Yang kedua, berdasarkan arahnya. Dan yang ketiga, berdasarkan cara mengungkapkannya. Jenis-jenis minat menurut Guilford 1956. 1. Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. A. Minat profesional, minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial.
Yang B, minat komersial, minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Yang C, minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Yang kedua, minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. 1. Faktor internal. Terbagi menjadi 2, yaitu faktor bawaan atau genetik dan faktor kepribadian. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, perlu keberanian. Yang kedua, perlu didukung latihan. Yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Dan yang terakhir, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.